Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ahida Aulia Rahma dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, apa kabar kalian semua, teman-teman? Alhamdulillah jika kabar kalian baik dan sehat-sehat di sana ya. Apakah kalian ingat sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, betul. Kemarin atau minggu lalu kita sudah membahas tentang teks negosiasi. Sehingga di materi atau di pertemuan kita yang selanjutnya atau di pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu debat. Apakah teman-teman atau apakah kalian itu tahu makna atau mengetahui apa itu debat? Oke, ternyata yang mengetahui debat itu banyak juga ya. Jadi apa makna dari debat itu sendiri? Apakah ada yang tahu? Jika ada yang tahu bisa menjawab ya. Oke, jadi definisi dari debat itu secara umum, debat dapat diartikan sebagai strategi dalam adu pendapat agar pendapat atau argumen yang kita miliki tidak dipatahkan oleh lawan. Dapat juga diartikan sebagai mengajukan usul dan mempertahankan usulan tersebut agar tetap digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Debat sendiri dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Yang selanjutnya adalah fungsi debat. Fungsi debat itu ada 6. Yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah melihat kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Yang ketiga adalah belajar berpikir secara sistematis dan secara analitis. Yang keempat adalah merangsang kemampuan berpikir kritis, karena dengan berdebat, kemampuan kita dalam berpikir itu menjadi kritis. Yang kelima adalah belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran kepada orang lain. Tentu saja di dalam debat itu kita mengkomunikasikan hasil pemikiran kita tentang mosi atau tentang topik yang telah diberikan kepada orang lain. Yang keenam adalah membangun keterampilan dalam berbicara. Tentu saja dalam debat itu kita menggunakan komunikasi, yakni berbicara ya teman-teman, sehingga keterampilan kita dalam berbicara itu dapat meningkat atau kita dapat membangun keterampilan itu dalam mengikuti debat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari debat. Tujuan dari debat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah membangun sebuah kasus disertai dengan argumen sebagai pendukung. Kasus yang disertai argumen sebagai pendukung itu harus meliputi 5W1H. Yang kedua adalah mengetahui kasus yang tengah terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah melatih mencari argumentasi berdasarkan data yang kuat. Saat kita mengikuti atau saat kita melakukan debat, kita harus memasukkan opini-opini kita, pendapat-pendapat kita berdasarkan data yang kuat. Tidak boleh kita memasukkan data yang asal-asalan atau data yang hoax ya teman-teman. Yang keempat adalah sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan komunikasi verbal. Itu 4 tadi adalah tujuan dari debat. Di dalam debat juga ada ciri-ciri di dalamnya. Ciri-ciri tersebut dapat menjadi penunjang dan dapat menjadi ciri khas dari debat itu tersendiri. Jadi, ciri-ciri debat adalah yang pertama, debat memiliki 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang pihak afirmatif atau pihak yang pro dan sudut pandang pihak negatif atau pihak yang kontra. Yang kedua adalah terjadi adu pendapat dan argumen jika ingin mendapatkan kemenangan. Di dalam debat tentu saja ada adu argumen dari pihak pro maupun pihak kontra. Yang ketiga adalah terjadi sesi tanya jawab yang bersifat menjatuhkan lawan. Yang keempat adalah tiap debat menonjolkan antara pro dan kontra. Yang kelima adalah satu sama lain mempertahankan argumennya masing-masing. Kita tidak boleh untuk tidak mempertahankan argumen kita masing-masing. Jika kita tidak mempertahankan argumen kita, berarti itu kita kalah dalam debat tersebut.
Yang selanjutnya adalah cara menentukan siapa pemenangnya dapat dilakukan oleh seorang juri atau juga bisa dengan voting. Yang ketujuh adalah setiap terjadi perdebatan harus ada pihak penengah atau moderator. Jika tidak ada pihak penengah atau moderator, debat akan terus berlanjut dan dapat menjadikan kedua belah pihak emosi dan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang terakhir adalah mengikuti prosedur dan aturan, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen dari kedua belah pihak. Jadi, 8 itu tadi adalah ciri-ciri dari debat yang kita harus ketahui ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur debat. Unsur-unsur dari debat itu dibagi menjadi 6. Di dalamnya, yang pertama adalah adanya masalah atau topik. Bagaimana jika kita akan melaksanakan debat jika tidak ada topik atau permasalahan yang diangkat? Istilah topik yang diangkat disebut juga dengan mosi. Yang kedua adalah tim afirmatif. Tim afirmatif dapat disebut juga dengan tim pro. Pihak yang pro dapat memberikan argumen kenapa mereka setuju dengan topik atau permasalahan yang telah diangkat. Yang selanjutnya adalah tentang tim negatif. Tim negatif adalah disebut juga dengan tim kontra. Tim ini akan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap topik dengan cara menyanggah argumen. Yang keempat adalah pihak netral. Tim netral berperan untuk memberikan dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak yang pro maupun yang kontra. Karena mereka bersifat netral, jadi mereka tidak bisa memihak antara yang pro atau antara yang kontra. Yang kelima adalah moderator. Tugas dari seorang moderator adalah mengatur jalannya debat, mengatur aturan main, dan memperkenalkan para peserta debat. Yang keenam atau unsur yang terakhir adalah penulis atau notulen. Tugas dari seorang notulen adalah menulis kesimpulan atau yang diperdebatkan di dalam debat. Tidak hanya itu, notulen juga perlu menulis pernyataan, kesimpulan akhir dari debat, mosi untuk debat, dan juga penyampaian para pihak yang mengikuti jalannya debat. Itu 6 tadi adalah unsur-unsur dari debat yang kita pelajari, yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Yang selanjutnya adalah jenis debat. Jadi debat itu beragam jenisnya. Di sini kita akan mempelajari 3 jenis debat. Yang pertama adalah debat parlementer. Debat parlementer atau yang familiar kita dengar dengan debat majelis atau Assembly of Parliamentary Debating adalah debat yang bertujuan untuk mendukung undang-undang yang dibentuk, dievaluasi, atau semacamnya. Jadi debat parlementer ini lebih formal dan bersifat lebih kenegaraan. Yang selanjutnya adalah cross-examination debating. Debat cross-examination debating adalah debat untuk pemeriksaan ulang. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah terdahulu. Umumnya, debat ini disertai dengan banyak pernyataan atau banyak pertanyaan yang saling berkaitan ini dilontarkan tidak lain untuk memperkuat si penanya. Debat yang ketiga atau jenis debat yang ketiga adalah formal conventional or educational debating. Debat ini termasuk debat formal konvensional atau debat yang dapat kita katakan sifat pendidikannya itu mengarah pada hal positif bersama. Secara pelaksanaannya, sifat debat jenis ini adalah kompetitif. Karena dalam debat ini itu memang debat ini memang tujuan akhirnya ingin menumbangkan unsur keterampilan di antara peserta debat. Namun selama debat ini dilangsungkan atau proses debat terjadi itu tetap memenuhi unsur-unsur dari debat. Itu 3 tadi adalah jenis-jenis dari debat. Yang selanjutnya adalah tata cara debat. Tata cara debat ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi, fakta atau bahan argumen dalam debat. Yang kedua adalah menyatakan argumen yang logis
dan diterima sebab akibatnya. Yang selanjutnya adalah menyampaikan opini dan argumen secara santun. Yang keempat adalah apabila kita tidak cocok, sanggah dengan bahasa yang sopan. Yang kelima adalah tidak menggunakan pernyataan atau pertanyaan pribadi pihak lain. Yang keenam adalah tidak menggunakan masalah pribadi dalam masalah debat. Jadi tidak menyampurkan antara masalah pribadi dan masalah debat. Ya teman-teman, itu tadi adalah tata cara dari debat. Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang etika debat. Jadi di dalam debat itu tentu saja ada etika-etika di dalamnya ya teman-teman, untuk menjadi penunjang atau untuk menjadi agar perjalannya debat itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat berjalan dengan santun. Yang pertama adalah berbicara dengan serius. Tentu saja dalam debat itu kita harus berbicara atau kita harus bertanya dengan serius. Jika pertanyaan yang diajukan itu berkesan bergurau atau humor, maka kesan debat yang serius itu akan hilang. Yang kedua adalah tidak menyinggung kekurangan fisik. Ketika berdebat, hendaknya kita menghindari menyinggung kekurangan fisik dari pendebat. Ketiga adalah berbicara berdasarkan data dan fakta. Jika kita berbicara tanpa data dan fakta, itu berarti kita dapat dikatakan bahwa kita itu omong kosong jika kita tidak berbicara secara data dan faktanya ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah patuhi aturan main. Patuhi aturan main. Etika debat yang tidak kalah penting adalah mematuhi aturan main. Jadi dalam debat itu kita harus mematuhi aturan main. Di debatnya itu aturan mainnya seperti apa, kita harus mengikuti aturan main tersebut. Jadi 4 tadi itu adalah etika debat yang kita itu bisa mempelajari dan kita dapat menerapkan ketika kita melakukan debat. Yang selanjutnya adalah langkah pelaksanaan debat. Yang pertama adalah mengembangkan pernyataan yang diangkat. Yang kedua adalah membuat kelompok yang terdiri dari kelompok pro dan kelompok kontra serta kelompok netral. Yang ketiga adalah tiap kelompok memiliki ketua atau wakil sebagai juru bicara saat debat berlangsung. Yang keempat adalah duduk saling berhadapan dengan juru bicara lawan. Yang kelima adalah setiap satu kelompok bisa terdiri dari 2 orang. Yang keenam adalah masing-masing kelompok mengutarakan asumsi atau argumen masing-masing sebelum perdebatan dimulai. Yang ketujuh adalah saat debat berlangsung, peserta lain dapat mencatat isi dari argumen atau calon sanggahan yang akan disanggah dari kelompoknya. Yang terakhir adalah di akhir debat tidak diwajibkan menentukan siapa yang menang. Cukup bagian notulen yang menuliskan kesimpulan dari debat yang telah dilaksanakan. Itu tadi adalah langkah-langkah pelaksanaan debat. Dan itu tadi menjadi penutup kita pada pertemuan kita kali ini tentang debat. Jadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup pertemuan kita di pagi hari ini yang kita ini membahas tentang debat. Jika saya ada kekurangan dalam menjelaskan atau terbelit-belit atau pokoknya ada kekurangan dalam menjelaskan materi kali ini tentang debat, mohon dimaafkan dan saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.